Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG, perkenalkan nama saya M. Hafiz Yusuf, mahasiswa PPG Transformasi Batch 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang dengan NIM 250311710505. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di UPTD SDN 13 Wairatai pada kelas 5 dengan tema zakat. Selamat menyaksikan video tersebut, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya pagi ini? Luar biasa kompaknya, luar biasa semangatnya. Kita sebelum mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Bapak minta tolong ketua kelasnya. Duduk anak soleh, berdoa selanjutnya kita membaca surat pendek dulu ya. Al-Fatihah, membaca Al-Fatihah, kemudian lanjut surat An-Nas. Bis. Oke, sebelumnya Bapak ngecek rapian dulu deh. Rapian dulu kalian. Kalian ada semua? Bajunya perlu dicek dulu, sampai masukin bajunya. Masukin semua. Oke, langsung dulu kembali. Oke, selanjutnya untuk menambah bahasa Indonesia, kita nyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Untuk saudara itu bisa di depan.
Robin. Kemudian yang lain bisa. Oke, selanjutnya Bapak akan menceritakan dengan kalian terlebih dahulu ya. Ya. Itulah yang hadir boleh katakan. Yang pertama Ahra, Hadir Pak. kemudian Isma, Hadir Pak. Nurul, Hadir Pak. Lutfi, Hadir Pak. Adib, Hadir Pak. Amel, Hadir Pak. Alifah, Hadir Pak. Ilma, Hadir Pak. kemudian Kembang, Hadir Pak. Fatih, Hadir Pak. Nuhia, Hadir Pak. Hilda, Hadir Pak. Maulidia, Hadir Pak. Azil, Hadir Pak. dan Fahrizal. Hadir Pak. Oke, selanjutnya untuk menambah semangat kita sebelum memulai pelajaran, kita tepuk anak soleh dulu ya. Oke, tepuk anak soleh. Oke, tampaknya masih semangat ya. Kemudian sebelum lanjut ke pelajaran, Bapak akan menanyakan pelajaran minggu lalu, yaitu pelajaran tentang apa? Ada yang masih ingat? Asmaul Husna. Oke, Asmaul Husna. Nah. Asmaul Husna salah satunya yaitu Al-Qayyum ya, yang kita ajari tahun lalu, minggu lalu yaitu Al-Qayyum. Apa artinya Al-Qayyum? Hah? Ya, berdiri sendiri. Kemudian selanjutnya Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, yang pertama tujuan pembelajaran tentang zakat. Yang pertama menjelaskan pengertian zakat fitrah. Jadi Bapak di sini pagi ini akan menjelaskan pengertian zakat fitrah. Itu tujuan pembelajaran pagi ini. Kemudian yang kedua yaitu menyebutkan waktu, menyebutkan waktu yang tepat untuk menunaikan zakat fitrah. Kemudian yang ketiga ada mengetahui jenis dan takaran zakat fitrah. Nah, jadi setelah dijelaskan, nanti Bapak akan menjelaskan takaran zakat fitrah itu seberapa, nanti Bapak akan menjelaskan. Kemudian yang keempat ada mengidentifikasi orang-orang yang berhak menerima zakat. Oke, selanjutnya yaitu Bapak akan menjelaskan materi atau menanyakan
dada, yaitu materinya tentang zakat. Oke, siapa yang pernah melihat orang bayar zakat? Siapa yang pernah melihat? Ya, di masjid ya, di masjid. Oke, selanjutnya Bapak akan menontonkan video tentang zakat, kemudian nanti kalian simak, kemudian setelah itu Bapak akan menanyakan apa yang bisa kalian ambil dari video tersebut ya. Kenapa ya kita wajib membayar zakat fitrah? Teman-teman, kalian sedang ngomongin apa nih? Ini Bu, kita lagi ngomongin tentang zakat fitrah. Kata Bintang, kita wajib membayar zakat fitrah. Simak, jangan sampai nanti Bapak tanya nggak tahu. Banyak Itu kan Clara, katanya dia mau pergi, kok malah ada di saung. Aku samperin Clara, kamu ngapain di sini? Bintang, aku cuma lagi baca aja nih. Ya, kalian ngabuburit. Tapi katanya kamu mau nemuin mamamu belanja, kok malah di sini? Nggak jadi, kata Mama besok aja. Kan besok hari libur. Saya mau beli buat persiapan lebaran. Aku dari mana Bintang? Dari masjid. Tadi aku sama ibuku habis ngantar zakat fitrah ke masjid. Terus ibuku malah rapat untuk acara pembagian zakat. Ya udah, aku pulang duluan aja. Kamu sudah bayar zakat fitrah belum, Clara? Nggak tahu deh. Kayaknya belum. Nanti aku tanya deh sama Mama. Iya, coba tanya. Siapa tahu aja mamamu lupa. Pembayaran zakat wajib loh, jangan sampai lupa ya. Iya, kenapa ya kita wajib membayar zakat fitrah? Teman-teman, kalian sedang ngomongin apa nih? Ini Bu, kita lagi ngomongin tentang zakat fitrah. Kata Bintang, kita wajib membayar zakat fitrah. Iya, benar. Kita memang wajib membayar zakat fitrah. Tuh, kan bener. Iya, aku tahu. Kita memang wajib membayar zakat fitrah. Tapi buat apa? Dan kenapa zakat itu diwajibkan? Karena zakat itu termasuk dalam rukun Islam yang keempat. Siapa saja yang mampu, maka dia harus berzakat. Dan zakat fitrah itu berguna untuk membersihkan harta serta sebagai pelengkap ibadah puasa kita. Tadi pas aku menyerahkan zakat, ada orang lain juga. Tapi mereka memakai uang untuk membayar zakatnya. Sebenarnya bayar zakat itu pakai uang atau beras. Kok beda-beda? Zakat fitrah itu dikeluarkan sesuai dengan makanan pokok kita, yaitu beras sebesar 3,5 liter atau 2,5 kilo. Tetapi zakat fitrah juga bisa dikeluarkan dengan uang sejumlah harga dari 2,5 kilo beras tersebut. Zakat yang kita keluarkan bisa kita kumpulkan pada panitia pengelola zakat yang nantinya akan memberikan ke orang-orang yang berhak menerimanya. Jadi, yang harus kita lakukan adalah pertama, kita harus berniat untuk berzakat fitrah. Kedua, kita antarkan zakat fitrah ke panitia setempat. Setelah itu, kita serahkan zakat fitrah berupa beras atau uang tersebut ke panitia. Lalu, kita melakukan 3 kali dengan panitia zakat. Kemudian, panitia zakat akan membaca doa sebagai tanda zakat diterima. Oh, jadi seperti itu tata cara membayar dan menyerahkan zakat fitrah. Aku juga tadi seperti itu. Di masjid ada banyak panitia yang membantu orang-orang untuk membayarkan zakat mereka. Iya,
aku mah gak bakal telat, kan udah tadi. Clara, kamu jangan sampai telat bayar zakatnya. Iya, nanti aku bilang sama orang tuaku. Bintang, aku mau pulang ah. Bentar lagi maghrib nih. Aku mau bantuin mama nyari untuk buka puasa nanti. Yaudah, aku juga mau pulang. Aku mau nungguin maghrib di meja makan. Jadi kalau udah azan, aku bisa langsung makan dan minum. Jangan lupa baca doa buka puasa ya. Terus jangan makan dan minum yang berlebihan. Nanti sholat maghrib dan tarawihnya jadi malas kalau kekenyangan. Dengerin tuh Bintang. Jangan balas dendam semuanya dimakan dan diminum. Hehehe, iya iya, makasih ya Bu, udah diingetin. Sama-sama. Ya udah yuk kita pulang. Oke, selanjutnya coba Bapak minta tolong buku dan alat tulisnya disiapkan. Buku dan alat tulisnya disiapkan. Ya sudah. Oke, Bapak tanya nih, dari video tayangan tersebut apa yang bisa Anda ambil kesimpulannya? Coba siapa yang bisa? Oke, Alifah. Dari tayangan video tadi, kita bisa tahu apa itu zakat dan tata cara pembayaran zakat. Oke, tepuk tangan buat Alifah. Oke, itu salah satunya ya. Salah satunya. Kemudian yang kedua, bayar zakat itu tidak harus dengan beras. Bisa juga dengan uang. Ya, selanjutnya Bapak akan menjelaskan materi sekarang yaitu tentang materi zakat. Apa itu zakat? Zakat artinya bersih, kemudian suci, tumbuh dan berkah. Zakat adalah rukun Islam yang ketiga. Kemudian zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan setiap muslim. Jadi wajib dikeluarkan setiap muslim. Dan nanti penerimanya juga ada 8 golongan, ya. Kemudian selanjutnya, kenapa harus berzakat? Oke, bisa lihat di sini. Untuk membersihkan diri dari dosa. Kemudian sebagai bentuk rasa syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sebagai manusia itu diberikan rezeki yang lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu untuk sebagai rasa syukur dan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian untuk membantu orang yang kurang mampu agar bisa ikut merayakan Idul Fitri dengan gembira. Kemudian di dalam surat At-Taubah ayat 30, perhatikan surat At-Taubah ayat 30, yang artinya, baru bacakan artinya aja, yaitu ambillah zakat dari sebagian harta mereka ya, guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu menjadi ketentraman bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, jadi sudah dijelaskan di dalam Al-Quran juga bahwasanya zakat itu wajib. Kemudian rukun zakatnya sudah dijelaskan di situ ya. Kemudian yang selanjutnya ada nih, siapa yang wajib zakat? Siapa yang wajib zakat? Setiap, yaitu yang pertama setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi yang wajib bayar zakat itu setiap muslim, seluruhnya setiap muslim, mau laki-laki mau perempuan itu wajib. Kemudian yang kedua itu orang dewasa maupun anak-anak. Yang ketiga dengan syarat memiliki kelebihan makanan untuk hari raya. Selanjutnya yaitu, nah ini, kapan waktu zakat? Yaitu waktu yang terbaik. Ada waktu yang terbaik, ada waktu yang makruh, ada waktu yang
3. Jadi di sini ada waktu yang terbaik yang dijelaskan. Waktu yang terbaik yaitu mulai dari awal Ramadan hingga sebelum, nah betul, jadi hingga sebelum sholat Idul. Kemudian ada lagi waktu yang paling afdol. Jadi ada yang terbaik dan ada yang lebih afdol lagi, yaitu setelah sholat subuh pada tanggal 1 Syawal hingga sholat Idul Fitri. Kemudian apa yang dizakatkan? Apa yang dizakatkan yaitu yang pertama ada berupa bahan makanan pokok. Nah, bahan makanan pokok kita apa? Beras, ya, beras. Kalau di Arab Saudi itu namanya gandum. Bisa juga gandum. Karena di Indonesia nggak ada gandum, jadi kita pakai beras. Pakai beras. Contohnya ada tuh, contohnya. Yang pertama ada beras, ya. Kemudian gandum atau kurma sesuai dengan makanan pokok setempat. Ya, jadi jangan memaksakan kalau nggak ada gandum di sini kita harus gandum. Tidak juga seperti itu. Kita boleh pakai beras. Kemudian nih ada jumlahnya. Jadi ada takarannya, zakat itu ada takarannya. Nggak harus satu orang itu harus memiliki atau tidak. Jadi ada takarannya untuk sekitar 2,5 kg sampai atau 3,5 liter per orang. Nah, kemudian ada penerima, siapa penerima zakat? Nah, di sini ada 8 penerima zakat, ya. Yang pertama ada fakir, yang kedua ada miskin, yang ketiga ada amil, kemudian mu'alaf, ya. Ada juga riko, kemudian gorim, sabila, dan ibnu sabil. Oke, yang pertama fakir. Coba apa fakir? Fakir yaitu orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan. Jadi orang yang tidak memiliki pekerjaan sama sekali, sehingga tidak mampu memenuhi untuk dirinya sendiri. Ya, fakir itu yang tidak mempunyai pekerjaan sama sekali dan tidak mampu untuk menghidupi dirinya sendiri. Kemudian ada miskin, orang yang memiliki harta atau penghasilan namun tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Keadaan mereka sedikit lebih baik daripada fakir. Jadi miskin ini lebih baik daripada fakir. Kalau yang fakir tadi tidak mempunyai apa-apa dan tidak bisa menghidupi dirinya sendiri. Tapi kalau miskin ada mempunyai sebagian harta, hanya saja tidak mencukupi untuk memenuhi kehidupannya, ya. Kemudian yang ketiga ada amil, ya. Yaitu amil itu seseorang atau lembaga yang bertugas mengelola zakat, mulai dari pengumpulan hingga pendistribusinya kepada yang berhak. Nah, jadi namanya zakat itu pasti ada yang pengelolanya, yaitu amil itu tadi sebagai pengelola yang bertugas zakat. Biasanya ada yang ingin membayar zakat, kemudian amil dulu, jadi ada namanya sah terima di situ. Kemudian yang keempat ada mu'allaf. Siapa yang mu'allaf? Apa itu mu'allaf? Orang yang baru masuk Islam dan membutuhkan dukungan finansial agar hatinya semakin mantap dalam keyakinannya. Nah, jadi mu'alaf itu harus kita dukung, ya, supaya makin mantap keyakinannya. Kemudian yang kelima ada rikob. Apa rikob? Rikob terus dalam konteks modern menginterpretasikan ini untuk membebaskan seseorang dari perbudakan dalam bentuk lain seperti jeratan hutang. Nah, rikob ini yang seperti jerat yang mempunyai hutang itu masuk kategori penerima zakat. Kemudian ada gorimin di sini.
yaitu orang yang memiliki hutang dan tidak mampu melunasinya selama hutang tersebut bukan untuk tujuan maksiat. Kemudian ada fisabilillah. Apa yang fisabilillah coba? Mana? Orang yang berjuang di jalan Allah seperti dakwah, pendidikan atau kegiatan sosial yang bertujuan untuk Kebaikan umat. Nah, jadi fisabilillah ini adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Ya, mulai dari pendidikan, kemudian dakwah, ya, itu masuk kategori fisabilillah. Kemudian yang terakhir yaitu ibnu sabil, orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir, ya, dan kehabisan bekal untuk melanjutkan perjalanannya. Meskipun di kampung halamannya dia memiliki harta. Itu adalah salah satu 8 golongan yang berhak menerima zakat. Kemudian selanjutnya ada hikmah. Apa sih hikmah zakat fitrah itu? Yang pertama apa? menumbuhkan rasa peduli dan rasa sama, Selanjutnya ada apa? membersihkan jiwa orang yang berpuasa dari perbuatan syirik, Yang ketiga? Selanjutnya menghilangkan. sifat pikir dalam diri. Luar biasa ya, hikmah dari zakat sudah dijelaskan di ini ada 4 salah satunya. Kemudian kesimpulannya yaitu zakat fitrah adalah kewajiban yang membawa kebaikan untuk diri kita. Ya, mari kita tunaikan zakat fitrah dengan ikhlas. Dengan berzakat kita berbagi kebahagiaan dengan sesama. Oke, itulah pemaparan materi pada pagi hari ini yaitu tentang zakat. Sebelum Bapak membagikan LKPD, Bapak akan membagi kelompok terlebih dahulu. Ya, membagi kelompok terlebih dahulu. Ini Bapak udah acak, secara acak. Jadi nanti ketika Bapak sudah menyebutkan nama kelompoknya, kelompok 1, 2, dan 3, dan kalian berembuk langsung duduk di masing-masing kelompok ya. Kelompok 1 dulu, Bapak sebutkan ya. Jangan ada yang salah duduk. Yang pertama itu ada Ahra. Ya, kelompok 1 Isma, Nurul, Lutfi, dan Adi. Ya, kemudian kelompok masing-masing ya. Oke, sekarang coba duduk sesuai kelompoknya. Duduk sesuai kelompoknya. Oke, sudah? Oke, ini kemudian Bapak akan membagikan LKPD. Nanti kalian kerjakan per kelompok, diskusikan dengan teman-teman sebangku kalian, dengan teman kelompok kalian ya. Kemudian setelah pengerjaan nanti dipresentasikan di depan, ya. Paham? Jadi nanti masing-masing kelompok dari kelompok 1, 2, dan 3 nanti mempresentasikan di sini apa yang kalian diskusikan. Oke? Kelompok 1. Kelompok 2. Oke ya. Bapak yang kasih KPD itu tidak jauh-jauh dari materi yang barusan. Jadi menyangkut materi apa yang Bapak jelaskan barusan. Jadi kalian rembukan dengan kawan sebagusnya atau dengan kawan sekelompoknya, kemudian nanti dipresentasikan maju semua. Tidak ada perwakilan, jadi maju semua, maju ke depan masing-masing kelompok.
Sudah belum? Ya sudah. Ya kita sebelum presentasi kita ice breaking terlebih dahulu ya supaya lebih semangat lagi sebelum presentasi, lebih semangat lagi. Ayo berdiri semua berdiri. Berdiri. Lanjut lanjut. Semangat semangat. Terus. Sekali lagi ya, biar lebih semangat lagi. Ayo mulai. 1, 2, 3. Masih semangat ya? Ya, selanjutnya kita presentasi. Yang kita sampaikan setelah diskusi kalian presentasi di depan. Hasil diskusi kalian dari kelompok 1 terlebih dahulu. Oke, kelompok 1 silakan maju ke depan. Oke, salam, kemudian perkenalkan nama-nama anggotanya, kemudian presentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang bernama Akra, Isma, Lutfi, Ajwa, Adil akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengertian zakat. Apa yang dimaksud dengan zakat fitrah? Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim pada akhir bulan Ramadan sebagai penyucian diri dan penyempurnaan ibadah puasa. Kapan kamu yang paling tepat untuk menunaikan zakat fitrah? Waktu yang paling tepat untuk menunaikan zakat fitrah adalah sebelum sholat Idul Fitri. Yang umumnya digunakan. Takaran zakat fitrah yang umumnya digunakan adalah 2,5 kg. 25 kg bahan makanan pokok seperti beras. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 1. Itulah beberapa yang. Oke, selanjutnya yaitu kelompok 2. Boleh maju ke depan. Yang lain simak. Jangan ada yang ngobrol satu sama lain, biar paham apa yang disampaikan oleh teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu Oke ya. Itu tadi diskusi-diskusi mulai dari kelompok 1, 2, dan 3. Yaitu apa yang sudah kalian dapatkan dari masing-masing kelompok? Apa? Kalian lebih memahami apa, jadi tahu apa? Yang pertama adalah penggolongan tadi kan? Sudah disebutkan di kelompok berapa? 2. Kelompok 2. Jadi yang menerima zakat ada berapa golongan? 8. Ada 8 golongan. Nih, jadi yang menerima zakat itu ada 8 golongan. Kemudian ada juga tadi disebutkan di kelompok 3, yaitu kelompok 1 ya, kelompok 1 tentang takaran.
Takaran zakat. Berapa takaran zakatnya? Berapa takaran zakat? Berapa? Takaran zakat itu 2,5 kilo. Ini takaran zakat ada 2,5 kilogram. Bapak akan mengambil LKPD yang sudah kalian kerjakan ya, atau yang sudah kalian diskusikan. Bapak akan ambil, akan Bapak ambil nilai. Oke, sebelum itu Bapak akan membagikan tugas buat dikerjakan di rumah ya. Buat dikerjakan di rumah. Jadi Bapak ingin tahu nih pemahaman kalian tentang materi Bapak ajarkan tadi sampai mana. Kalian kerjakan lagi di rumah. Minggu depan kita bahas lagi sebelum berlanjut ke materi berikutnya ya. Paham? Bapak sudah kasih lembar jawaban B, nanti dikerjakan di rumah ya. Oke, selanjutnya peralatan alat tulisnya boleh dimasukkan ke tas. Kertas yang ingin dikerjakan di rumah jangan lupa dibawa, langsung kita ambil. Oke, sudah. Oke, alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, kalau kita mau izin doa. Terima kasih buat hari ini. Sampai bertemu di minggu depan ya. Untuk tugasnya dikerjakan, jangan lupa dikerjakan ya. Minggu depan kita bahas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mulai dari kelompok 1 dulu teman-teman.